Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fadil Faki dengan NIM L011251066. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat tentang peranan sedimen terhadap sistem laut seperti penyimpanan karbon, habitat, dan juga indikator lingkungan. Baik, yang pertama itu dari buku Sverdrup 1942. Yang pertama itu ada penyimpanan karbon. Di buku Sverdrup itu terdapat yaitu sedimen laut berperan sebagai reservoir utama karbon organik dan anorganik yang membantu mengatur siklus karbon global dengan menyimpan materi organik yang tenggelam dari permukaan laut dan karbonat dari organisme laut seperti cangkang plankton. Struktur rangka keras organisme laut merupakan komponen penting sedimen laut, dan beberapa jenis endapan, hampir seluruhnya, terdiri dari sisa-sisa organisme terkapur, kalsium dan magnesium karbonat atau mengandung silika. Ini mencegah pelepasan karbon ke atmosfer dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Sedimen laut dapat mengandung materi organik mulai dari hampir 0 hingga sekitar 18%. Yang kedua, habitat. Sedimen dasar laut menyediakan habitat bagi komunitas bentik organisme dasar laut. Dapat terwakili yaitu foraminifera, karang cacing, briozoa, brachiopoda, mollusca, echinodermata, arthropoda, dan vertebrata yang bergantung pada struktur sedimen untuk perlindungan, nutrisi, dan reproduksi. Ini mendukung biodiversitas laut dan rantai makanan. Yang ketiga itu ada indikator lingkungan. Sedimen berfungsi sebagai arsip geologis yang mencatat perubahan lingkungan masa lalu seperti variasi iklim, tingkat oksigen, polusi, dan aktivitas manusia melalui lapisan fosil, isotop, bahan kimia. Analisis sedimen membantu memahami tren lingkungan dan dampak antropogenik. Nah, yang kedua itu menurut buku Duxbury pada tahun 2000. Pada buku Duxbury, yang pertama itu penyimpanan karbon. Sedimen terutama yang bersifat biogenik dan hidrogenik mampu menyimpan karbon dari sisa organisme laut seperti kalsium, karbonat, dan silika. Proses pengendapan ini membantu mengunci karbon di dasar laut dalam jangka waktu lama. Pada habitat, lapisan sedimen di berbagai zona laut seperti landas, kontinen, lereng benua, dan juga daratan abisal menyediakan tempat hidup bagi banyak organisme bentik serta mendukung pertumbuhan karang dan ekosistem laut dalam. Yang ketiga itu ada indikator lingkungan. Pada buku Duxbury mengatakan bahwa jenis, ukuran, dan sebaran sedimen mencerminkan kondisi fisik dan kimia perairan. Misalnya, sedimen terigen menunjukkan pengaruh daratan, sedimen pelagis menunjukkan proses laut dalam, dan tingkat kelarutan mineral seperti kalsit dan silika menunjukkan kedalaman serta kondisi kimia laut. Nah, yang ketiga itu dari buku Thurman 2016. Pada buku Thurman mengatakan bahwa sedimen sebagai penyimpan karbon. Sedimen laut berperan besar dalam siklus karbon global. Banyak material biogenik seperti cangkang mikroskopis yang dari foraminifera dan diatom yang mengandung kalsium karbonat atau silika yang tenggelam ke dasar laut dan terkubur dalam sedimen. Yang kedua adalah sedimen sebagai habitat. Sedimen sebagai habitat bagi organisme laut. Dari 98% spesies laut berfungsi
bersifat bentik, yaitu hidup di dasar laut atau di dalam sedimen. Sedimen menyediakan substrat fisik bagi organisme laut, seperti cacing laut, krustasea, moluska, dan mikroorganisme. Lapisan sedimen lunak juga menjadi tempat berlindung dan mencari makanan, terutama bagi organisme yang beradaptasi dengan kondisi reduksi oksigen yang tekanan tinggi di dasar laut. Yang ketiga adalah sebagai indikator lingkungan. Endapan sedimen mencatat perubahan iklim, arus laut purba, pergeseran lempeng tektonik, bahkan peristiwa kepunahan massal. Mikrofosil dalam sedimen digunakan untuk merekonstruksi kondisi lingkungan masa lalu, seperti suhu, salinitas, dan produktivitas biologi. Itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.